Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar menghitung skala. Silahkan adik-adik simak materi pembelajaran kita supaya kalian bisa benar-benar memahaminya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kita masuk ke materinya. Adik-adik, sebelum kita masuk ke contoh soal, perhatikan di sini. Yang pertama, kita akan belajar rumus untuk mencari skala. Nah, di sini adik-adik bisa perhatikan ada sebuah segitiga ya. Ini di sini ada tulisan JP, kemudian S dan JS. JP di sini adalah jarak peta, kemudian S-nya adalah skala. Kemudian JS di sini adalah jarak sebenarnya. Nah, kita buat dalam bentuk piramid atau segitiga untuk memudahkan adik-adik untuk menghitungnya. Nah, yang di bagian atas kita letakkan JP, S, dan JS. Jadi ingat urutannya JP, S, dan S. Nah, yang pertama kita mulai dari atas terlebih dahulu, dari JP, yaitu jarak peta. Untuk menghitung jarak peta, rumus yang kita gunakan adalah ini. Kalau sejajar begini berarti dikali ya. Berarti jarak peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Oke. Nah, kemudian di sini yang kedua adalah skala. Untuk menghitung skala, kita menggunakan rumus berarti yang ini yang belum termasuk yaitu JP per. Di sini kan per ya, atau dibagi berarti JP dibagi JS atau jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Itu rumus untuk menghitung skala. Yang terakhir yaitu rumus untuk menghitung jarak sebenarnya. Untuk menghitung jarak sebenarnya berarti jarak peta di sini juga per berarti dibagi skala. Jarak sebenarnya sama dengan jarak peta dibagi skala. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung jarak peta, skala, dan jarak sebenarnya. Dan ada ketentuan lain yang adik-adik harus perhatikan, yaitu untuk menghitung jarak peta dan skala kita menggunakan ukuran atau satuan sentimeter. Ya, nanti diperhatikan ketika akan menyelesaikan soal. Ketika kita diminta untuk menghitung jarak peta dan skala, maka ukuran yang akan kita gunakan dalam satuan sentimeter. Kemudian, untuk jarak sebenarnya, kita menggunakan satuan meter atau kilometer. Nah, inilah hal-hal yang harus adik-adik ingat dalam belajar jarak peta, skala, dan jarak sebenarnya. Kita masuk ke contoh yang pertama. Adik-adik perhatikan di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu jarak sebenarnya Palangkaraya dengan Samarinda adalah 42 km. Jika jarak pada peta 7 cm, tentukanlah skala yang digunakan pada peta. Maka rumus yang kita gunakan yaitu skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Perhatikan pada soal, jarak petanya 7 cm dan jarak sebenarnya yaitu 42 km. Maka kita masukkan sesuai dengan rumus yang ada di sini. Skala sama dengan jarak petanya yaitu 7 cm dibagi jarak sebenarnya yaitu 42 km. Di awal bahwa skala itu menggunakan satuan sentimeter. Nah, perhatikan di sini jarak sebenarnya masih dalam ukuran kilometer. Maka kilometer ini harus kita ubah ke dalam bentuk sentimeter. Maka kita tuliskan kembali skala sama dengan 7 cm, karena ini sudah ukurannya cm, tidak perlu diubah, tinggal tuliskan saja 7 cm, kemudian dibagi. Kemudian ini akan kita ubah ke cm, maka satuannya ada di sini, kita akan ubah dari kilometer ke cm. Perhatikan, jika turun maka akan dikali, dan jika naik maka akan dibagi. Turun 1 langkah berarti dikali 10 atau nolnya 1. Turun 2 langkah berarti nolnya 2, itu 100.
Turun 3 langkah, berarti 3 langkah nolnya ada 3. Itu berarti 1000. Nah, kita akan ubah dari kilometer ke sentimeter. Kita perhatikan berapa langkah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah, berarti nolnya ada 5. Jika nolnya ada 5, itu berarti 100.000. Maka ini kita kalikan dengan 100.000, yaitu 42 dikali 100.000. Kita selesaikan. 7 cm dibagi 42 dikali 100.000. Untuk memudahkannya, kita menghitung 42 dikali 1 saja. 42 dikali 1 sama dengan 42. Kemudian ini nolnya kita pindahkan 5 angka, berarti itu menjadi 4.200.000. Ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu, maka akan kita bagi dengan bilangan yang sama. Bilangan yang bisa membagi keduanya sama adalah 7. Maka 7 dan 42 ini kita bagi dengan 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Kemudian ini 42 saja. 42 dibagi 7 sama dengan 6. Sekarang menjadi 1 dibagi atau 1 banding 6. Nah, kemudian ada 5 nolnya, berarti 600.000. Sehingga skalanya adalah 1 banding 600.000 cm. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Tinggi rumah Farida sebenarnya 9 meter. Jika tinggi rumah pada peta atau pada gambar 18 cm, tentukanlah skala gambar rumah Farida. Sama ya, masih menghitung skala. Rumusnya yaitu skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, di sini diketahui jarak petanya yaitu 18 cm dan jarak sebenarnya 9 meter. Kita masukkan ke dalam rumus, skala sama dengan jarak peta 18 cm ini dibagi, kemudian jarak sebenarnya 9 meter. Nah, ini ukurannya atau satuannya adalah meter. Dalam skala, kita harus ubah satuan tersebut ke dalam sentimeter. Kita tuliskan terlebih dahulu 18 cm dibanding, kita akan hitung meter ke sentimeter. Perhatikan di sini meter dan ini sentimeter. Kita hitung 1, 2. Turun 2 langkah, berarti dikali. Karena turunnya 2, berarti nolnya ada 2. Itu 100. Maka 9 kita kalikan dengan 100. Kita selesaikan ke bawah, 18 cm dibanding 9 dikali 100. 9 kali 1 sama dengan 9. Kemudian nolnya ada 2, menjadi 900. Kemudian ini kita sederhanakan juga, yaitu dibagi dengan bilangan yang sama. Maka kita akan bagi dengan 18 ya. Yang ini kita bagi 18. Kemudian 900 tidak usah semuanya. 90-nya saja kita bagi ya, 18 dibagi 18 sama dengan 1. Kemudian 90 dibagi 18 sama dengan 5. Sekarang menjadi 1 banding 5 dan di sini masih ada nolnya 1, berarti 50. Sehingga skalanya adalah 1 banding 50 cm. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang menghitung skala. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.